Bab 161, Pak Tua Fei mengemis untuk menjadi pelayan obat. Meskipun masalah dengan Dragon Teeth Guard kali ini tetap dalam lingkaran kecil yang erat, nama Jiang Chen menjadi topik hangat yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Namun, Jiang Chen tidak mengindahkan kejadian di dunia luar. Dia sekarang telah mendapatkan identitas bangsawan dan bangsawan. Dia akhirnya memiliki tempat tinggal di dalam kerajaan Sky Laurel, dan semuanya berjalan di jalur yang benar. Langkah selanjutnya adalah menyerang alam roh. Dengan fondasiku saat ini, menyerang alam roh bukanlah masalah besar. Poin kuncinya adalah membelah lautan roh. Tingkat lautan roh saya akan menentukan ketinggian jalan masa depan saya dalam bela diri Dao. Sayangnya, saat ini saya tidak banyak berurusan dengan praktisi alam roh, dan tidak memiliki banyak pengetahuan langsung tentang praktisi roh dunia ini. Jiang Chen berusaha keras untuk berpikir kembali. Dia pernah berurusan dengan murid alam roh dari Sekte Matahari Ungu di Kerajaan Timur. Ketika dia tiba di Kerajaan Sky Laurel, dia memiliki beberapa perselisihan lagi dengan murid Istana Utara. Tentu saja, Istana Utara hanyalah situs satelit dari Sekte Pohon Berharga, dan mereka yang disebut sebagai praktisi alam roh hanyalah para ahli. Selain Liu Ken yang benar-benar melangkah ke alam roh tingkat pertama, yang lainnya hanya berada di alam roh setengah langkah. Itu bukan murid dari Sekte Matahari Ungu yang kekuatannya semakin kuat. Lupakan Suzhen itu, dia tidak lebih kuat dari Liu Ken dari alam roh tingkat pertama. Tingkat pelatihan Yujie harus berada di tingkat kedua atau bahkan tingkat ketiga dari alam roh. Chu Xinghan, yang muncul terakhir, jauh lebih kuat dari Yujie. Dia kemungkinan memiliki kekuatan alam roh tingkat keempat, atau bahkan lebih tinggi. Namun, dari kekuatan yang mereka gunakan, mereka tampaknya sangat terbatas. Mereka tampaknya terus-menerus terbatas pada atribut air. Mungkinkah, sejak awal, penciptaan lautan roh mereka lebih disukai daripada atribut air? Dia benar-benar memiliki keterpaparan terbatas pada praktisi alam roh, dan untuk sementara belum bertemu satu orang pun yang bisa dia ajak berdebat dengan damai. Namun, Jiang Chen berbeda dari praktisi dunia ini. Pengetahuannya tentang Dao bela diri bahkan melebihi para praktisi utama di dunia ini. Tentu saja, dia tidak dapat berkultivasi di kehidupan masa lalunya, tetapi dia telah menggunakan pikiran yang penuh dengan pengetahuan teoretis untuk melatih banyak jenius yang mendominasi. Salah satu dari jenius ini mungkin bisa menginjak-injak praktisi terkemuka di dunia ini jika mereka tiba di sini. Oleh karena itu, Jiang Chen percaya diri. Dia tidak tersesat. Setelah pencerahan terakhir kali, saya sudah tahu bahwa apa yang disebut Ki Sejati 12 Meridian sebenarnya adalah sebuah jembatan, sebuah proses di mana seseorang berubah dari fana menjadi roh. Alam roh hanyalah langkah pertama dalam menyingkirkan duniawi. Untuk benar-benar mengendalikan surga dan membentuk kembali kekuatan reinkarnasi, siapa yang tahu berapa lama jalan ini akan. Jiang Chen sangat menyadari betapa panjang dan sulitnya jalan Dao bela diri itu. Bahkan jika dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, dia masih tidak bisa mengalah sedikit pun di jalan ini. Ingatan saya dari kehidupan masa lalu saya adalah keuntungan saya, tetapi sumber daya saya pada level ini jelas sangat buruk. Saya harus memanfaatkan keunggulan saya sendiri dengan kemampuan terbaik saya untuk mengumpulkan sumber daya terbaik di dunia ini untuk saya gunakan. Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa jalan Dao bela diri bukanlah pertarungan melawan surga, tetapi pertarungan melawan manusia. Sumber daya terbatas, tetapi praktisi, yang datang dari satu generasi ke generasi berikutnya, tidak terbatas. Orang tak terbatas memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sudah pasti bahwa beberapa akan menjadi naga, dan yang lainnya akan menjadi abu. Jiang Chen juga telah mengalami perenungan yang signifikan sebelum menipu orang-orang yang telah dia kunjungi setelah waktu ini. Membunuh karakter kecil seperti Lu Wuji hanya akan melampiaskan niat buruk sesaat. Di mata Jiang Chen, Lu Wuji hanyalah kecoa yang menyebalkan dan memantul. Ada banyak kesempatan untuk membunuhnya. Tapi ramuan roh yang dia kumpulkan adalah yang sangat dia butuhkan. Sebuah proses diperlukan untuk menerobos ke alam roh. Dia membutuhkan bantuan tambahan untuk membantunya mengurangi jumlah jalur berliku di jalan bela dirinya. Tuan muda, lelaki tua aneh dari lembah Qing yang ada di sini lagi. Saat Jiang Chen sedang bermeditasi, Sue Tong datang dengan sebuah laporan. Jiang Chen telah berkunjung ke Istana Selatan dan Istana Harta Karun Segudang. Tapi dia sengaja menyisihkan orang tua Fei dari lembah Qingyang untuk memicu kecemasannya.
Jiang Chen telah memahami pola pikir lelaki tua Fei dan berkeinginan untuk melatih lelaki tua yang keras kepala ini. Jadi dia terus membangkitkan selera lelaki tua Fei dan membuatnya agar lelaki tua itu secara sukarela datang menemukannya. Jiang Chen, kamu anak terkutuk, kamu hanya kurang hati, bukan? Katakan padaku, bukankah lelaki tua ini adalah pendukung yang setia dan setia? Saya secara terbuka memusuhi Sang Guan Yi atas masalah Anda. Anda baik-baik saja, Anda belum berbicara apapun kepada saya selama ini. Ini membuatku marah, ini benar-benar membuatku marah. Orang tua yang aneh ini meneguk teh dalam tegukan besar saat dia mengeluh sementara matanya menatap tajam ke arah Jiang Chen. Orang tua Fei, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Anda juga tahu bahwa saya baru saja tiba di ibu kota dan segala macam kejadian acak dan rumit muncul di wajah saya. Lihat, jika bukan karenamu kali ini, tidak akan diketahui apakah aku bisa keluar dari dungeon hitam milik Dragon Teeth Guard. Penatua Fei sangat suka mendengar kata-kata seperti ini. Dia terkekeh, dan kemudian sepertinya segera mengingat bahwa dia ada di sini sebagai protes. Bukankah dia harus lebih serius? Dia menarik wajahnya ke bawah. Jiang Chen, kamu menyuruhku untuk datang mencarimu di ibu kota terakhir kali. Sekarang saya di sini, bagaimana Anda berencana mengatur masalah ini? Orang tua, apakah kamu tahu bahwa aktingmu benar-benar menyebalkan? Jangan bertindak dalam dan misterius, itu membutuhkan teknik dan bukan sesuatu yang Anda kuasai. Petik 2. Penatua Fei memutar matanya dan berbaring di kursi. Ngomong-ngomong, aku akan tetap di sini bahkan jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini. Aku akan memakan makananmu dan tidur di rumahmu. Saya akan mengikuti Anda bahkan ketika Anda pergi ke Kakus, dan akan tetap di sisi Anda ketika Anda pergi mencari seorang wanita. Anda terjebak dengan saya. Jiang Chen terdiam. Orang tua itu benar-benar amatir dalam menyembunyikan perasaannya, tapi dia jelas ahli dalam menjadi. Orang tua, haruskah kamu benar-benar? Hehe, seseorang dengan wajah kurus tidak akan memiliki perut yang penuh. Mereka yang berwajah tebal akan makan kenyang. Saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, jadi wajah saya cukup tebal. Orang tua itu tidak menganggap perilakunya tidak tahu malu, tetapi agak bangga. Baiklah kalau begitu. Jiang Chen menjentikkan jari tengahnya ke orang tua Fei dan kemudian segera bertanya dengan riang. Jadi bicaralah, apa yang kamu inginkan? Bukankah itu omong kosong? Saya ingin Anda memperkenalkan saya kepada senior yang bijaksana. Lalu apa? Aku akan bertanya padanya bagaimana cara memperbaiki pil kemurnian pembaruan kalau begitu. Orang tua itu agak tidak sabar. Aku berkata, Jiang Chen, apakah kamu mencoba untuk menarik kembali kata-katamu? Mengapa Anda terus mengulangi hal-hal yang telah kita sepakati? Petik 2. Kembali pada kata-kataku. Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Maksudku, bagaimana jika dia tidak mau mengajarimu setelah aku memperkenalkanmu? Lalu bagaimana? Pertanyaan ini adalah salah satu yang paling dikhawatirkan oleh orang tua Fei. Ketika Jiang Chen bertanya padanya, dia langsung tercengang dan bergumam. Bagaimana jika dia tidak mau mengajar? Tidak mau mengajar. Lalu bagaimana? Dia kemudian meninju pahanya dan menggigit kata-katanya, jika dia tidak mau mengajariku, maka aku akan memanggilnya sebagai tuanku. Itu akan berhasil, bukan? Ambil dia sebagai tuanmu. Apakah menurut Anda orang bijak yang terpelajar dan terpelajar seperti dia akan mengambil orang tua dan jompo seperti Anda sebagai muridnya? Orang tua Fei tercengang lagi. Ini benar, orang terhormat itu tidak memiliki hubungan dengannya. Atas dasar apa orang terhormat itu harus menerima dia, seorang lelaki tua lusuh, sebagai murid? Jika itu yang terjadi, aku bahkan akan menjadi pelayan obat dan pengikutnya. Bagaimana tentang itu? Orang tua Fei bersedia untuk meletakkan segalanya saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Bukankah itu ketidakadilan bagimu? Jiang Chen tertawa. Apa yang Anda tahu? Orang tua Fei sangat bangga. Inilah mengapa kami mengatakan kalian anak muda sama pendeknya dengan tikus. Anda pikir menjadi pelayan obat atau pengikut seseorang itu memalukan? Mengapa Anda tidak berpikir bahwa karakter hebat yang mampu memahami pil kemurnian pembaruan adalah orang yang keberadaannya memiliki jalan ke surga? Untuk mengikuti di sisi karakter yang hebat seperti ini dan belajar sedikit dari apapun akan menghasilkan manfaat yang tak ada habisnya. Ai, rambutmu bahkan belum sepenuhnya tumbuh. Anda tidak akan mengerti jika saya membicarakan hal ini kepada Anda. Jiang Chen tersenyum nakal. Orang tua,
Apakah ini berarti Anda bersedia melepaskan semua prinsip moral Anda atas nama pembelajaran? Apa itu prinsip moral? Orang tua itu tertawa aneh dan bertanya dengan lelah, bisakah saya menjualnya untuk mendapatkan uang? Jika saya bisa, saya akan membungkus semuanya dan menjualnya. Petik 2. Ai, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana jika tetua bijak itu lebih muda dari Anda? Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu merendahkan dirimu sendiri? Jiang Chen tertawa. Kamu berbicara seperti orang luar lagi. Dalam dunia pelatihan, usia hanyalah angka. Banyak jenius muda memiliki sekawanan Vogis tua di sisi mereka. Apakah Anda pikir mereka merasa itu memalukan? Mereka bahagia seperti kerang, yang kuat dihormati. Apakah Anda mengerti itu? Orang tua Fei berbicara dengan kata-kata yang tulus dan harapan yang tulus. Jiang Chen terdiam. Tampaknya orang tua ini benar-benar tidak memiliki prinsip. Dia bertanya-tanya betapa buruknya orang tua itu telah dikerjakan oleh orang lain untuk memiliki perspektif hidup yang begitu unik. Oleh karena itu, Anda bersedia menjual diri Anda kepada siapapun yang mengajari Anda cara meramu pil kemurnian pembaruan. Orang tua Fei tertawa datar. Aku bahkan tidak akan peduli jika aku menjual seluruh lembah Qingyang, apalagi diriku sendiri. Maksudmu itu? Jiang Chen tertawa malas. Kata-kata yang lebih benar tidak pernah diucapkan. Hei, kataku, bisakah kamu memotong ocehannya? Kapan Anda akan memperkenalkan saya? Katakan saja langsung. Orang tua Fei menjadi tidak senang. Jejak senyum tenang dan tenang tergantung di sudut bibir Jiang Chen saat dia melihat pria tua aneh yang menggaruk telinga dan kepalanya karena malu. Lalu berlutut dan bersujud. Jiang Chen membuang kalimat ini dengan malu-malu. Apa? Orang tua Fei memutar matanya, tetapi sepertinya membaca beberapa petunjuk dari mata Jiang Chen di saat berikutnya. Seluruh tubuhnya sepertinya tersengat listrik karena bergetar hebat, dan dia melompat di depan Jiang Chen dengan gerakan yang sangat berlebihan. Apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Bagi saya untuk berlutut dan bersujud. Suara lelaki tua Fei sebenarnya bergetar, sama gelisahnya dengan orang yang rela mati, tetapi tiba-tiba mendengar kata-kata bahwa ada obat yang akan membantunya kembali dari kematian di dunia ini. Apa? Anda tidak bersedia? Baiklah, lalu sepertinya semua ucapan heroik Anda adalah lelucon. Lupakan, pura-pura tidak mengatakan apa-apa. Jiang Chen mengulurkan jari dan melambaikannya. Jangan lakukan itu. Orang tua Fei memiliki ekspresi menjilat di wajahnya. Jiang Chen, tidak, Tuan Muda Jiang, tolong bicara lebih jelas. Aku sudah menyuruhmu untuk bersujud dan mengambil sumpah, apakah aku masih belum cukup jelas? Pak Tua, kekuatan pemahamanmu sangat buruk sehingga sepertinya aku harus benar-benar mempertimbangkan kembali apakah akan menerimamu sebagai pelayan obatku atau tidak. Kamu menerimaku sebagai pelayan obatmu. Orang tua Fei melebarkan matanya saat lidahnya meringkuk di mulutnya, sinar kejutan yang luar biasa keluar dari matanya. Kamu adalah sesepuh bijak itu. Pemahamanmu tidak terlalu buruk. Tapi, saya bukan penatua yang bijak. Anda dapat memperlakukan saya sebagai perwakilan tetua bijak, apakah Anda mengerti? Petik 2, mengerti. Kamu adalah murid berharga tetua bijak. Orang tua Fei sangat senang sehingga senyumnya mencapai alisnya dan wajah tuanya dipenuhi dengan senyum menjilat. Benar, melihat Jiang Chen tidak menanggapi, lelaki tua Fei sepertinya tiba-tiba mengerti sesuatu saat dia berlutut dan bersujud. Dengan surga sebagai saksi saya, jika Tuan Muda Jiang Chen dapat memberikan kepada saya pil kemurnian pembaruan, saya, Fei Xuan, akan bersedia untuk mengambil perintahnya dan menjadi pengikutnya, siap untuk panggilan dan panggilannya. Jika saya memiliki pikiran lain yang bertentangan, semoga langit dan bumi menghancurkan saya. Jadi nama orang tua Fei adalah Fei Xuan. Harus dikatakan, orang tua ini cukup hebat. Dia akan bercanda seperti anak kecil yang tidak pernah dewasa, dia hebat dalam bermain bodoh dan bertingkah lucu, tetapi ketika dia mengarahkan pandangannya dengan serius pada sesuatu, dia akan lebih tegas daripada siapapun. Bab 162, Pil Kemurnian Pembaruan. Jika itu orang lain, mereka akan sedikit ragu sebelum bersujud dan mengambil sumpah. Mereka akan khawatir tentang keuntungan pribadi mereka, menimbang wajah mereka, dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari semua aspek. Tapi lelaki tua Fei cukup lugas saat dia segera bersujud. Setelah dia bersujud, dia tidak berdiri dan berbasa-basi seperti orang biasa, dia juga tidak merasa menyesal, marah, atau terhina.
Orang tua Fei tidak melakukan hal semacam itu. Dia memakai kulitnya yang paling tebal dan mendekati Jiang Chen sambil tersenyum. Tuan muda, Fei tua adalah salah satu milikmu mulai sekarang. Anda tidak akan membiarkan salah satu dari Anda menjadi lebih buruk, bukan? Petik 2. Dia menggosok tangannya saat dia berbicara, dan ekspresinya secerdik mungkin. Matanya melihat sekeliling dengan gesit dan dia terlihat sangat lucu. Giliran Jiang Chen yang dibiarkan tanpa comeback kali ini. Dia mengira lelaki tua ini akan berjuang sebentar, merenungkannya sebentar, atau bahkan dengan marah menolaknya. Siapa yang mengira bahwa orang tua ini akan sangat menentukan? Dengan cara ini, Jiang Chen bahkan tidak memiliki alasan untuk bersikap sopan dan rendah hati bahkan jika dia menginginkannya. Orang tua Fei, apakah kamu benar-benar tidak menyesal tentang ini? Jiang Chen bertanya dengan lemah. Menyesali apa? Saya, orang tua Fei, telah hidup lama dan tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Sebaliknya, saya pikir jika saya menolak ini, maka saya benar-benar akan menyesalinya. Petik 2. Oh, kamu begitu percaya diri padaku. Jiang Chen mengira orang tua ini bertindak mendadak. Mungkinkah ada motif lain di balik semua ini? Hehehe, orang tua Fei berjalan dengan bangga. Tuan muda, saya tidak hidup sampai usia ini untuk apa-apa. Sudah berapa lama sejak Anda tiba di ibu kota? Anda dapat dengan cepat menggunakan 3 dari 4 situs hebat untuk mendukung Anda. Selain itu, Anda memiliki mereka mendukung Anda saat menjalankan risiko menyinggung Dragon Teeth Guard. Saya, seorang lelaki tua memiliki permintaan untuk Anda, tetapi mungkinkah Istana Selatan dan Istana Harta Karun Segudang juga meminta bantuan Anda? Petik 2. Baiklah, bahkan jika mereka meminta sesuatu darimu, maka setidaknya ini berarti bahwa kamu bukan orang yang sederhana, karena kamu dapat memimpin 3 situs hebat dengan hidung mereka dalam jangka waktu yang singkat. Saya tidak akan percaya bahkan jika Anda memukuli saya sampai mati jika Anda mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun misteri seputar orang semacam ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, lelaki tua Fei tersenyum dengan cara yang menunjukkan kepintarannya. Tuan muda, bagaimana menurut Anda kekuatan pemahaman saya? Tidak buruk. Kamu punya beberapa. Anda cukup menentukan. Pak tua, ini resep untuk Renewal Purity Pill, ambillah. Jiang Chen meraih secara acak dan mengeluarkan resep, melemparkannya. Melihat bahwa Jiang Chen membuang resep seperti sepotong sampah, pikiran awal orang tua Fei adalah bahwa Jiang Chen sedang bercanda. Pil kemurnian pembaruan adalah resep kuno. Bahkan jika ada pelindung di belakang Jiang Chen, dia tidak akan menyerahkannya dengan mudah, kan? Paling tidak, Jiang Chen bisa mengajukan segala macam permintaan dan menambahkan segala macam kondisi, menjinakkannya sehingga dia benar-benar patuh sebelum mengeluarkan resepnya. Dia sembarangan menyebarkan resep dan melihatnya. Ekspresi lelaki tua Fei segera menegang saat tangannya mulai gemetar tak terkendali sebagai tanda kelemahan. Seolah-olah seluruh tubuhnya tersengat listrik saat dia tiba-tiba bergetar. Ini benar-benar pil kemurnian pembaruan. Orang tua Fei berteriak dengan suara serak. Orang tua Fei bukan orang luar yang tidak profesional. Terlepas dari kenyataan bahwa dia belum pernah melihat resep untuk Renewal Purity Pill, dia masih kurang lebih mendengarnya dan telah mempelajari teori pengobatan di balik resep. Jika itu adalah resep palsu, seorang profesional akan dapat mengidentifikasi masalah dengan sekali pandang. Jika itu adalah resep nyata, seorang profesional juga akan dapat membedakan validitasnya dengan sekali pandang. Resep ini mungkin ditulis dengan tergesa-gesa, tetapi bahan-bahan, metode pemurnian, pernak-pernik, dan sebagainya yang ada di dalamnya semuanya logis dan masuk akal. Hanya profesional lain yang bisa menulis ini. Apakah Anda pikir saya akan menipu Anda dengan resep palsu? Langkah pria tua Fei selanjutnya membuat Jiang Chen menatap dengan mulut ternganga. Kaki lelaki tua itu tertekuk saat dia sekali lagi berlutut, dan melakukan bam-bam-bam, bersujud 3 kali. Orang tua, bukankah kamu sudah bersujud sebelumnya? Untuk apa ini? Hehe, kau tahu itu dari sebelumnya hanyalah fungsi dari keadaan. Kau tahu ini dari hati. Tuan muda, jika Anda menyuruh saya pergi ke timur di masa depan, saya sama sekali tidak akan pergi ke barat. Jika Anda menyuruh saya untuk membunuh seseorang, saya tidak berani membakarnya. Lupakan, Anda sudah beberapa tahun dan memiliki beberapa reputasi di dunia luar juga. Ini meminta terlalu banyak bagi Anda untuk memanggil saya dengan Tuan Muda. Panggil aku Jiang Muda atau Chen Muda di masa depan. Jangan panggil aku Tuan Muda.
Itu akan membuat orang berpikir bahwa saya sebenarnya memiliki semacam latar belakang yang luar biasa. Chen muda, jika Anda tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, maka tidak ada seorang pun di kerajaan Sky Laurel yang memiliki latar belakang yang luar biasa. Penatua Fei terkekeh dan dengan tepat mengubah apa yang dia sebut Jiang Chen. Orang tua itu semakin tidak bisa memahami Jiang Chen sekarang. Meskipun Jiang Chen tampaknya dari kerajaan timur di permukaan, itu jelas bahkan jika seseorang berpikir dengan kaki mereka bahwa dia benar-benar tidak sesederhana seperti yang muncul di permukaan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang dapat dengan mudah mengeluarkan resep pil kuno seperti pil kemurnian pembaruan memiliki latar belakang yang sederhana? Pada saat ini, riak emosi memang meningkat di hati lelaki tua itu. Dia telah melihat orang-orang muda yang murah hati, tetapi untuk memberikan resep pil kuno seperti barang dagangan di pinggir jalan, ini benar-benar yang pertama. Hanya dari sikap Jiang Chen saja, itu sudah cukup untuk meninggalkan semua orang muda di ibu kota dalam debu, untuk tidak membicarakan hal lain. Hehe, orang tua ini masih bijaksana dan brilian. Jika saya membuat kau tahu saya sedikit kemudian atau kurang tegas, maka mungkin Chen muda tidak akan terlalu mempercayai saya, dan mungkin tidak akan memberi saya resep pil kemurnian pembaruan langsung. Apa yang menarik? Chen muda memiliki latar belakang yang luar biasa. Dia pasti memiliki lebih banyak hal baik dalam dirinya. Saya harus mengikuti jejak Chen muda dengan cermat. Siapa tahu, mungkin ada kejutan yang lebih besar di masa depan. Sialan semuanya ke neraka. Jadi bagaimana jika saya menyinggung seorang tetua di sekte pohon berharga dan telah dikirim ke sini ke kerajaan menengah ini selama beberapa dekade? Mungkin dengan mengikuti Chen muda, aku bisa kembali ke sekte pohon berharga di masa depan. Meskipun lelaki tua Fei memiliki keputusan akhir tentang segala sesuatu di lembah Qingyang, dia juga memiliki bagian dari peristiwa masa lalu yang menyedihkan dan pahit. Sebenarnya, dia telah menyinggung seorang pria perkasa di dalam sekte pohon berharga dan tidak bisa sampai di sana lagi. Karena itu, dia berlari ke kerajaan Sky Laurel dan menjadi kepala situs sekuler. Dengan kemampuannya, ini sebenarnya merupakan keluhan besar baginya. Orang tua Fei selalu ingin kembali ke sekte untuk setiap detik selama beberapa dekade terakhir dan menebus dirinya dengan balas dendam. Sangat disayangkan bahwa kemampuan dan kekayaannya terbatas. Dia telah menyinggung seorang tetua dari sekte pohon berharga. Hampir tidak mungkin baginya untuk kembali ke sekte. Meski begitu, lelaki tua Fei tidak pernah menyerah. Kembali ke sekte telah menjadi tujuannya untuk seumur hidup ini dan juga iblis internalnya. Semua yang dia lakukan adalah untuk mengejar tujuan ini. Kecuali, kenyataan adalah hal yang keras dan kejam. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia selalu malah semakin menjauh dari tujuan itu. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah bisa melihat secercah harapan. Namun, penampilan Jiang Chen menyebabkan pintu yang tampak tertutup rapat ini tiba-tiba membuka celah, memungkinkan seberkas cahaya masuk. Bagaimana Jiang Chen tahu bahwa lelaki tua Fei akan memiliki pikiran pahit seperti itu? Dia hanya melihat lelaki tua Fei tersenyum bodoh kadang-kadang dan kemudian menangis kesakitan sebentar, seolah tenggelam dalam pikirannya. Orang tua, apakah kamu begitu senang dengan resep pil belaka ini sehingga ada yang tidak beres dengan otakmu? Apa, resep pil ini? Orang tua Fei berteriak, resep pil ini adalah sumber kehidupan saya. Chen muda, Anda benar-benar penyelamat yang diberkati dalam hidup saya. Petik 2. Potong omong kosongnya. Oh benar, aku punya sesuatu untuk kamu lakukan. Petik 2. Apa itu? Silakan Chen muda, jika saya tidak menanganinya dengan baik, maka tendang pantat saya. Orang tua itu menepuk dadanya. Temukan ruang pil standar untukku, yang terbaik adalah jenis dengan formasi untuk memperbaiki pil. Ruang pil standar, formasi untuk memurnikan pil. Ekspresi orang tua Fei hilang. Yang Chen, apa formasi untuk memperbaiki pil? Puff. Jiang Chen telah menyesap teh ketika dia menyemprotkan seteguknya setelah mendengar pertanyaan lelaki tua Fei, menyemprotkannya ke seluruh wajah yang terakhir. Orang tua itu tidak menghapusnya atau membuat gerakan apapun. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah penuh kepolosan. Chen muda, jangan lakukan itu. Saya benar-benar tidak tahu apa itu formasi untuk memperbaiki pil. Petik 2. Jiang Chen benar-benar terdiam. Dia masih melebih-lebihkan infrastruktur kerajaan Sky Laurel. Namun setelah memikirkannya, ini normal. Sebagian besar pil yang digunakan di ranah Qi sejati dapat disempurnakan melalui kuali pil biasa.
Siapa yang membutuhkan bantuan formasi pemurnian pil? Bahkan di antara pil tingkat roh, ada sangat sedikit yang membutuhkan formasi pemurnian pil. Chen muda, jangan tinggal diam. Ini pasti tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Tolong jelaskan kepada saya atas dasar bahwa saya cukup bersemangat untuk belajar. Melihat orang tua itu memiliki wajah penuh keinginan, Jiang Chen tidak tahu harus berkata apa. Formasi pemurnian pil adalah seperti kata-katanya. Ini menggunakan formasi untuk melengkapi dao pil pemurnian. Pil yang rumit kadang-kadang benar-benar tidak dapat dikendalikan hanya dengan tingkat pelatihan master pil itu sendiri, terutama dalam hal mengendalikan api. Jika tingkat pelatihan master pil tidak cukup tinggi, dia akan sangat terkendali. Dengan formasi pemurnian pil, dia dapat memanipulasi formasi, dan menggunakannya untuk menciptakan energi untuk membantu penyempurnaan pil. Meskipun biayanya tinggi, ini dapat membantu master pil lebih mudah memurnikan pil sementara peluang keberhasilannya juga akan jauh lebih tinggi. Petik 2. Gunakan formasi untuk memperbaiki pil. Ini benar-benar menjungkir balikkan pengetahuan orang tua Fei tentang dao pil dan membuka pintu yang sama sekali baru baginya, memungkinkan dia untuk melihat sekilas ke dunia baru dao pil. Bisakah formasi yang luar biasa seperti itu ada di dunia ini? Apa, jenius apa yang menemukan ini? Menggunakan formasi untuk membantu memperbaiki pil, ini benar-benar inovasi para jenius. Wajah lelaki tua Fei penuh kegembiraan saat semprotan dan ludahnya beterbangan kemana-mana. Dia sangat gelisah sehingga dia berputar-putar di tempat dia berdiri. Inovasi jenius. Jiang Chen, sekali lagi, tidak tahu harus berkata apa. Ini biasa seperti makanan rumahan di mata Jiang Chen di masa lalu. Tidak ada yang luar biasa tentang itu sama sekali. Harus dikatakan, kerajaan Sky Laurel adalah tempat kecil. Hal-hal yang bisa mereka hubungi terlalu sedikit. Obat-obatan roh yang diperoleh Jiang Chen dari Lu Wuji sebenarnya adalah untuk memurnikan jenis pil tertentu. Pil ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Demi asuransi, Jiang Chen telah berpikir untuk menggunakan formasi pemurnian pil, tetapi dia tidak menyangka bahwa kerajaan Sky Laurel tidak akan memilikinya sama sekali. Orang tua, jadi tidak ada formasi pemurnian pil. Bagaimana dengan ruang pil yang tepat? Setidaknya harus ada itu, kan? Orang tua Fei terkekeh. Tidak masalah sama sekali. Lembah Qingyang adalah situs di antara 4 yang paling mahir dalam dao pil. Kami memiliki banyak benteng di dalam ibu kota, dan banyak ruang pil. Saya sering memperbaiki pil di ibu kota juga. Yang Chen, apakah kamu membutuhkannya sekarang, atau lebih cepat lebih baik? Baiklah. Aku akan segera mempersiapkannya. Orang tua Fei adalah orang yang memegang kata-katanya saat dia merobeknya dengan sangat tergesa-gesa. Ai, sepertinya tempat awalku setelah reinkarnasi sangat rendah. Sepertinya saya harus memikirkan hal ini karena tidak ada formasi pemurnian pil. Petik 2. Pil yang ingin disempurnakan Jiang Chen kali ini bukanlah masalah sepele. Itu adalah kunci emas untuk sukses dalam menempa tubuh fisiknya, membelah lautan roh, dan mengubah dari duniawi menjadi roh. Bukan karena Jiang Chen ingin mendapatkan hasil, tetapi dia jelas merasa bahwa tingkat bela dirinya saat ini terlalu rendah. Ini membuatnya sangat sulit bahkan untuk melindungi dirinya sendiri di dunia ini. Jiang Chen tidak berharap hidupnya selalu dalam perawatan orang lain. Karena itu, dia sangat perlu menerobos. Bab 163, 5 naga membuka surga pil. Menerobos ke alam roh bukanlah tugas yang sulit. Jika Jiang Chen menginginkannya, dia memiliki peluang 80 hingga 90% untuk melakukannya dalam waktu 1 bulan. Meskipun Jiang Chen ingin membuatnya cepat, dia juga tidak ingin terlalu terburu-buru. Pil yang dia sempurnakan kali ini disebut pil 5 naga pembuka surga. Nama itu cukup mendominasi. Sebenarnya, ini adalah pil yang bisa membelah dan membentuk lautan roh. Jiang Chen secara alami memiliki pil yang lebih baik, tetapi dengan kondisi kerajaan Sky Laurel saat ini, pil 5 naga pembukaan surga adalah batas kemampuannya. Jiang Chen tidak akan bisa mengumpulkan bahan untuk pil yang lebih baik, dan dia tidak yakin akan berhasil dalam pemurnian. The Five Dragons Opening Heavens Pil adalah pil paling tepat yang menurut Jiang Chen saat ini bisa dia saring dengan sukses. Barang-barang bagus yang dia tipu dari Lu Wuji terakhir kali adalah bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil 5 naga pembukaan surga. Jiang Chen juga tahu betul bahwa tingkat keberhasilan pil ini tidak terlalu tinggi, jadi dia membuat permintaan yang sangat tinggi untuk bahan yang cukup untuk 10 percobaan. Dengan cara ini,
dia memiliki kemampuan yang cukup untuk gagal. Apa yang disebut 5 naga dari pil 5 naga pembukaan surga sebenarnya mengacu pada 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah. Kelima elemen ini secara bawaan hadir dalam tubuh manusia, dan berhubungan dengan 5 organ. 5 naga, seperti yang tersirat, melatih 5 jenis ki dan mendorong mereka menjadi naga. Membuka surga adalah untuk membelah lautan roh terbuka. Pil itu untuk menyatukan 5 jenis ki menjadi naga dan membelah lautan roh, itulah asal-usul nama pil 5 naga pembuka surga. Jiang Chen sangat menyadari bahwa bahkan di dalam kerajaan Sky Laurel, pil 5 naga pembuka surga seharusnya tidak ada. Jika pil ini muncul, itu benar-benar akan menyebabkan kegemparan dan kerusuhan publik. Tentu saja, Jiang Chen tidak sebodoh itu sehingga dia akan memperkenalkan pil semacam ini ke pasar. Itu berbeda dari pil karma surgawi dan pil lautan luas. Pil-pil itu hanya melayani tujuan pelengkap. Tapi pil 5 naga pembukaan surga benar-benar berbeda. Dari banyak aspek, meminum pil ini adalah langkah wajib untuk memasuki alam roh. Pertama, pil ini dapat memastikan, dengan kepastian 99%, bahwa seorang praktisi ki sejati tidak akan mengalami kecelakaan saat menyerang alam roh. Jika bisa menjamin bahwa tidak ada kecelakaan yang akan terjadi saat menyerang alam roh, maka ini benar-benar akan membalikkan segalanya jika itu muncul di dalam kerajaan Sky Laurel. Orang harus tahu, praktisi di puncak alam ki sejati sebanyak bulu sapi di kerajaan Sky Laurel, tetapi kurang dari 1 dari 100 berhasil menyerang alam roh. Beberapa tidak berani mencoba, mereka takut jika gagal, mereka akan mati dan pelatihan mereka terhapus. Beberapa telah melewatkan usia untuk mencoba dan mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin berhasil, jadi mereka menyerah. Ada yang mencoba, tapi gagal. Mereka lumpuh atau mati. Beberapa orang yang beruntung itu berhasil melewati upaya mereka dan melepaskan gulungan fana untuk menjadi roh, menjadi praktisi alam roh yang dikagumi dan dijunjung oleh semua praktisi ki sejati. Jika ki sejati tidak bisa berubah menjadi ki roh, maka pada akhirnya salah satunya adalah cacing. Ini adalah arti sebenarnya dari Dao bela diri. Alam roh diwakili membebaskan diri dari duniawi dan mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam studi seseorang. Tetap berada di alam ki sejati berarti bahwa seseorang belum melepaskan belenggu duniawi dan pada akhirnya masih manusia biasa. Sekuat kekuatan bela diri mereka, bagaimanapun juga, mereka masih terbatas. Umur mereka masih terbatas dibandingkan dengan umur praktisi alam roh. Oleh karena itu, fungsi sederhana dari pil 5 naga pembukaan surga ini akan cukup untuk membuat semua orang tergila-gila karenanya. Namun, untuk pil itu sendiri, menjamin keberhasilan menyerang alam roh hanyalah fungsi dasar. Fungsi terpentingnya adalah untuk mi 5 jenis ki batin dan mendorong ki menjadi naga, memahat samudera roh, menyerang samudera roh, dan menggali potensi samudera roh di dalam tubuh. Fungsi ini adalah di mana pil 5 naga pembukaan surga terbukti menjadi yang terbesar. Dari interaksi Jiang Chen dengan murid-murid Sekte Matahari Ungu, dia dapat mengatakan bahwa seorang praktisi Dao Roh memiliki keuntungan luar biasa atas alam ki yang sebenarnya. Tapi dari gerakan mereka, sepertinya kerajinan laut roh mereka tidak terlalu berhasil. Penggalian potensi mereka juga sangat terfokus. Dari awal hingga akhir, dia telah melihat murid-murid Sekte Matahari Ungu mendemonstrasikan potensi hampir hanya atribut air. Atribut air hanyalah salah satu dari 5 jenis ki. Di dunia yang lebih besar dan alam eksistensi yang lebih besar, jika seseorang dapat menemukan 1 atau 2 area, mereka hampir menjadi level eksistensi terendah dan praktisi non-mainstream. Bahkan jika mereka memasuki alam roh, potensi mereka biasanya yang terburuk, kelahiran mereka paling rendah, dan kualifikasi mereka akan sama dengan praktisi yang buruk. Jika praktisi yang malang ini tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pil yang baik dan membelah lautan roh terbuka dari kerja keras dan pelatihan mereka sendiri, mereka sering dianggap sebagai tingkat eksistensi terendah di dunia pelatihan. Pepatah, mereka yang berspesialisasi dalam mata pelajaran sipil akan menjadi miskin, dan mereka yang berspesialisasi dalam mata pelajaran militer akan kaya, bukanlah pepatah yang muncul begitu saja. Jika seseorang tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat dan banyak kekayaan yang dapat dibelanjakan, tertinggal satu langkah karena kurangnya dukungan ekonomi yang kuat berarti tertinggal selama sisa hidupnya. Hanya sangat sedikit jenius dengan potensi menakjubkan yang mampu menginjak-injak sejumlah praktisi dengan kemampuan menakjubkan mereka. Jenius tak tertandingi semacam ini memang ada di antara praktisi miskin, tetapi jumlahnya sangat, sangat sedikit.
Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami dan itu adalah sesuatu yang akan terjadi karena keberuntungan dan bukan melalui pencarian. Jiang Chen saat ini, jika dibandingkan dengan murid sekte, memang seorang praktisi yang buruk. Lahir dari seorang adipati kecil di kerajaan biasa yang biasa, dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, pelindung, dukungan ekonomi yang kuat, dan dia tidak menikmati pasokan sumber daya yang tak ada habisnya. Tapi, dia memiliki potensi yang dia bawa dari kehidupan masa lalunya. Itu pasti layak menyandang gelar sebagai jenius yang menakjubkan dan menakjubkan. Apakah itu kerajaan timur atau kerajaan Sky Laurel, mereka semua berhenti di sepanjang jalan Dao bela diri saya. Sementara hidup terus berjalan, tidak ada istirahat di jalan Dao bela diri. Sepertinya aku harus mempercepat langkahku. Orang tua Fei memang memiliki banyak benteng di dalam ibu kota. Itu mirip dengan kelinci licik yang memiliki 3 lubang di liangnya. Yang Chen, ini adalah salah satu ruang pil terbaik di ibu kota. Tidak ada gangguan dari lingkungan sekitar dan lokasinya lebih terpencil. Bagaimana menurutmu? Jika Anda tidak menyukainya, saya akan membawa Anda ke yang lain. Petik 2. Tidak perlu, ini baik-baik saja. Jiang Chen mengerti bahwa kondisi kerajaan Sky Laurel seperti ini, jadi dia tidak bisa lebih menuntut. Lalu, orang tua Fei ragu-ragu, ekspresi menjilat untuk menyenangkan di wajahnya, tetapi dia berhenti setelah membuka mulutnya. Yang Chen, aku cukup penasaran, pil apa yang kamu sempurnakan? Apa? Kamu penasaran? Orang tua Fei menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. Ya, muda Chen, gerakan Anda kuat dan tidak terkendali dengan bakat, penuh misteri dan tak terduga. Saya ingin tahu tentang apapun yang merupakan Chen muda. Petik 2. Jangan mengomel padaku. Pil ini tidak berguna bagi Anda, jadi jangan buang waktu terlalu lama untuk memikirkannya. Saat ini, patroli lingkungan untukku selama 10 hari hingga setengah bulan ke depan. Ingat, jangan biarkan orang asing mendekat dalam jarak 100 meter dari tempat ini. Setelah mendengar bahwa pil ini tidak akan berguna baginya, rasa ingin tahu lelaki tua itu sedikit banyak mereda. Mendengar bahwa Jiang Chen ingin dia mengamati sekelilingnya, orang tua itu tidak menolaknya, tapi dia agak bersemangat untuk pergi. Apa artinya ini? Ini berarti Jiang Chen akan melalui langkah-langkah awal untuk menerimanya. Muda Chen adalah seorang jenius di bawah perlindungan seorang ahli misterius. Orang tua Fei merasa bahwa itu adalah kehormatannya untuk diakui dan diterima oleh Chen muda. Tolong tenanglah Chen muda, aku akan mengangkut siapapun yang berani mengganggu penyempurnaan pilmu dan memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menjadi pupuk bagi lembah Qingyang. Ah, sayang sekali saya tidak bisa mengamati pil pemurnian Chen muda. Sungguh disayangkan, pria tua itu memohon padanya dengan tatapan menyedihkan. Jiang Chen terkekeh ketika dia tahu bahwa lelaki tua itu paling ahli dalam mendorong peruntungannya. Dia tidak terlibat dalam percakapan dengannya dan berjalan langsung ke ruang pil. Meskipun tidak ada formasi pemurnian pil, harus dikatakan, lelaki tua Fei masih cukup kompeten. Ruang pil ini telah disiapkan dengan cukup baik, dengan semua barang yang dibutuhkan dalam kesiapan penuh. Jiang Chen tidak perlu menyiapkan apapun. Dia hanya perlu membawa bahan bakunya sendiri untuk memulai. The Five Dragons Opening Heavens Pill memiliki 5 jenis bahan yang sesuai dengan 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Ada lebih dari 18 bahan tambahan. Proses pemurnian pil ini cukup rumit dan detail, dan proses pemurniannya juga cukup lama. Ini akan membutuhkan energi dan konsentrasi yang luar biasa, sehingga Jiang Chen ingin memanfaatkan formasi pemurnian pil. Jiang Chen duduk bersila di depan kuali pil dan dia menggunakan mata dewa untuk mengamati dengan cermat kualitas kuali, memastikan bahwa tidak ada masalah dengan itu. Ia kemudian mengamati alat-alat pemurnian lainnya, seperti korek api dan tinder. Itu semua adalah alat dasar dari Master Pil, dan ini adalah langkah-langkah yang diperlukan sebelum memperbaiki pil. Tidak ada sedikit pun kecelakaan yang diizinkan terjadi selama proses penyempurnaan pil. Pil itu akan menjadi kegagalan dan pemborosan total ketika kecelakaan terjadi, dan bahan-bahannya akan sia-sia. Bahan-bahan ini sulit didapat. Tidak mungkin mengumpulkan mereka semua di kerajaan Sky Laurel jika seseorang tidak memiliki jalan tertentu, dan akan sulit untuk membeli semuanya dalam waktu singkat bahkan jika seseorang memiliki uang untuk itu. Pada akhirnya, aku harus berterima kasih kepada si idiot Lu Wuji. Jika bukan karena dia dengan tegas dan tabah melakukan tindakan bodoh dan membuat marah Elder Ning dan si Xiao Yao,
masalah ini sepertinya tidak akan semulus ini. Jiang Chen mengungkapkan senyum nakal di sudut bibirnya saat dia melihat bahan-bahan unggulan. Lu Wuji benar-benar sinterklas. Bahkan Jiang Chen ragu-ragu, apakah lebih baik untuk menghancurkan lawan ini, yang tampak pintar di permukaan tetapi sebenarnya sebodoh babi, atau lebih baik membiarkannya hidup. Dengan pertimbangan yang cermat, sepertinya lebih baik mempertahankan lawan seperti ini sebagai sinterklas. Pemantik api pertama dinyalakan, lalu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Total ada 5 kobaran api. Ada juga seni untuk menyalakan api. Nyala api yang relevan diperlukan tergantung pada jenis pil apa yang sedang disempurnakan. Ada perbedaan besar antara api logam, api kayu, dan seterusnya dan seterusnya. Jiang Chen menyalakan api sesuai dengan hubungan antara 5 elemen dan menghangatkan kuali pil. Dia telah melanjutkan dengan hati-hati dalam semua langkah ini dan sesuai dengan bagaimana dia harus maju dalam semua langkah itu. Jiang Chen telah melewati langkah-langkah penyempurnaan ini berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Dia bisa yakin bahwa tidak ada yang terlewatkan. 5 bahan utama kemudian ditambahkan ke kuali pil sesuai dengan urutan yang benar, dengan bahan tambahan sesudahnya. Mereka dicampur bersama sesuai dengan api yang tepat, perlahan-lahan direbus dengan api yang relevan. Meskipun Jiang Chen telah mensimulasikan segala macam detail yang tak terhitung jumlahnya berkali-kali sebelumnya, dia juga merasa bahwa ada banyak dari mereka dan itu cukup melelahkan. Ini adalah Jiang Chen, jika itu adalah ahli pil di bawah alam roh, mereka mungkin akan memuntahkan darah sebelum mereka berhasil melewati satu proses. Setelah dilatih di Boulder's Heart, konsentrasi mental Jiang Chen lebih dari 10 kali lipat dari orang biasa. Meski begitu, dia masih merasa sedikit lelah setelah mengikuti langkah-langkah ini satu persatu. Adalah hal yang baik bahwa setelah mengikuti langkah-langkah ini, selanjutnya adalah operasi manual. Ini adalah ujian kendalinya atas api. Ini membutuhkan keterampilan manipulasi dan pengamatan. Dengan level Guts A-nya, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Waktu berlalu dalam hitungan detik dan menit. Jiang Chen tampak seperti asap hijau mulai naik dari kuali pil. Asap hijau ini sebenarnya telah dikukus dari semua bahan, dan itu adalah sampah dan limbah dari bahan-bahan roh. Setelah melihat bahwa asap hijau menjadi semakin redup, Jiang Chen tahu bahwa nyala api sudah siap. Ini adalah akhir dari proses, dan sudah ditentukan apakah pil itu berhasil atau tidak. Dalam hal ini, bahkan seseorang setenang Jiang Chen merasakan sensasi samar darah berdenyut di nadinya. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil dengan begitu serius. Sebagai master pil di kehidupan sebelumnya, Jiang Chen merasa tragis bahwa dia telah menjadi resah atas apakah pil 5 naga pembukaan surga telah berhasil atau tidak, tetapi juga merasakan kekuatan tak terbatas untuk berjuang. Bab 164, Sejarah Sedih dan Sedih Part Tua Fei. Sebuah serangan Qi melonjak keluar dan menjatuhkan penutup kuali. Asap bergolak dan mengepul dari bagian dalam kuali, penuh dengan rasa obat yang kuat. Alis Jiang Chen berkerut samar. Bau menyengat yang menyerang hidungnya membuat jantungnya berdegup kencang. Meskipun dia tidak pernah memperbaiki pil 5 naga pembuka surga di kehidupan masa lalunya, dia tahu bahwa jika pil ini berhasil, itu akan diwujudkan dengan kehadiran naga yang menelan surga. Ini benar-benar tidak akan seperti ini. Memang, ketika pil lengkap muncul, Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melihat penampilannya yang hitam dan kusam, Jiang Chen tahu bahwa pil ini adalah sampah. Itu bahkan bukan produk setengah jadi, apalagi produk jadi. Tidak ada yang mungkin akan mengambilnya bahkan jika dia meninggalkannya di pinggir jalan. Benar-benar sesuai dengan harapan saya, upaya pertama gagal. Jiang Chen tidak terburu-buru untuk memulai upaya kedua. Dia duduk bersila, menyesuaikan Qi yang sebenarnya di dalam tubuhnya, dan memeriksa seluruh proses pemurnian. Setiap detail dan langkah terlintas di benaknya seperti film. Secara teoritis, tidak ada langkah saya yang salah, jadi di mana salahnya? Jiang Chen bermeditasi dan memikirkan kembali proses pemurnian, prihatin dengan keuntungan dan kerugian pribadinya. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak memiliki kekurangan dalam pemurnian pertamanya. Mungkinkah saya melewatkan sesuatu selama operasi saya? Atau apakah kendali saya terhadap api tidak cukup tepat? Meskipun Jiang Chen telah menjadi master pil di kehidupan masa lalunya dan fasih dalam Dao Pil, dia tidak pernah memperbaiki pil 5 naga pembukaan surga dan dengan demikian tidak memiliki pengalaman langsung. Dia tidak bisa menemukan alasan mengapa ini terjadi.
Setelah bermeditasi selama 2 jam, Jiang Chen menyesuaikan dirinya kembali ke kondisi puncaknya dan memulai upaya pemurniannya yang kedua. Dia bahkan lebih berhati-hati dan berhati-hati kali ini. Dia mencari kesempurnaan dengan kemampuan terbaiknya di setiap langkah. Namun, pada saat hasilnya terungkap, Jiang Chen kecewa sekali lagi. Hasilnya persis sama dengan percobaan pertamanya. Itu bahkan bukan produk setengah jadi, itu benar-benar sampah. Ketiga kalinya, keempat kalinya. Setiap kali, Jiang Chen selalu merasa bahwa tidak ada kekurangan sama sekali dalam upaya khusus itu, tetapi hasil akhirnya selalu sama seperti sebelumnya. Apa-apaan, kapan saya, Jiang Chen, pernah begitu basah kuyup di kehidupan masa lalu atau sekarang? Apakah saya tidak dapat memperbaiki produk jadi ketika saya memperbaiki pil 5 naga pembuka surga tanpa bantuan formasi pemurnian pil? Petik 2. Tekad untuk unggul di dari tulang Jiang Chen. Namun, dia tahu pasti ada yang salah di sini. Jika dia melanjutkan jalan ini tanpa mengubah pola pikirnya, semuanya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Dia sudah menyiapkan bahan yang cukup untuk 10 percobaan kali ini, namun dia sekarang telah gagal 4 kali. Ini berarti dia memiliki 6 peluang tersisa. Dan untuk 6 peluang ini, setiap kegagalan berarti dia memiliki 1 kesempatan lagi yang tersisa. Seharusnya tidak ada masalah dengan detailnya, jadi di mana tepatnya yang salah. Ini tidak seperti pil 5 naga pembukaan surga adalah pil yang sangat istimewa. Dengan kemampuanku, aku seharusnya tidak jatuh di tempat yang sama selama 4 kali berturut-turut. Pasti ada yang tidak beres di sini. Jiang Chen sekali lagi tenggelam dalam kondisi meditasi. Dia memutuskan untuk mengubah pemikirannya dan mengubah pola pikirnya. Pil 5 naga pembuka surga menginduksi Qi menjadi naga, membuka langit dan membelah tanah terbuka. Nama pil ini agung dan luar biasa. Jiang Chen tiba-tiba sepertinya memahami jejak petunjuk. Itu benar, pil 5 naga pembuka surga menginduksi Qi menjadi naga, membuka langit dan membelah tanah terbuka. Seberapa heroik dan gagahnya ini. Sepertinya saya telah menyimpang dari arti sebenarnya dari pil ini. Saya telah berhati-hati dan waspada dalam proses penyempurnaan dan telah takut gagal. Saya benar-benar merindukan arti sebenarnya dari pil ini. Saya mengikuti pola secara rutin tanpa berpikir, dan mulai menggambar harimau tetapi berakhir dengan seekor anjing, sama sekali gagal mencapai apa yang saya rencanakan. Sebuah struk kecemerlangan melintas di pikiran Jiang Chen sebagai inspirasi datang tebal dan cepat. Dia segera menemukan inti masalahnya. Bagaimanapun, dia adalah master pil yang bereinkarnasi, Dao Pil sejelas hari baginya. Begitu dia menemukan titik kritis dari suatu masalah, arah langkah selanjutnya menjadi jelas baginya. Memang, tidak ada yang salah dengan proses pemurniannya sama sekali, tetapi pola pikirnya salah. Dia tidak merangkul sikap kemenangan yang pasti sejak awal. Mustahil untuk berhasil menyempurnakan pil 5 naga pembukaan surga dalam kondisi seperti itu. Jiang Chen tahu bahwa ketakutannya akan kegagalanlah yang menyebabkan hasil ini. Karena dia tidak memiliki bantuan formasi pemurnian pil, itu menyebabkan Jiang Chen beroperasi dengan kepercayaan kurang dari 100% sejak awal. Ini adalah masalah fatal bagi Master Pil. Begitu dia menemukan alasan kegagalannya, dia beradaptasi. Kekuatan adaptasi Jiang Chen masih cukup kuat. Jika itu adalah Master Pil lain, pola pikir mereka pasti akan terpengaruh setelah gagal 4 kali berturut-turut. Tapi Jiang Chen telah berlatih seni, Boulder's Heart, dan kondisi mentalnya mirip dengan sebuah batu besar. Emosinya tidak akan terganggu hanya karena dia gagal beberapa kali. Memang, ketika kuali dibuka untuk kelima kalinya, pil itu sudah terbentuk. Meskipun itu sedikit jauh dari pil peringkat rendah, itu hampir tidak bisa diberi label sebagai produk jadi. Sepertinya arahku benar, kali kelima ini sedikit banyak dipengaruhi oleh pola pikir saya. Saya pasti akan berhasil pada percobaan ke-6 saya. Petik 2. Orang harus mengatakan, kepercayaan diri Jiang Chen adalah jenis yang tidak dapat dipelajari oleh Master Pil lainnya. Hasilnya memang sedikit lebih baik pada ke-6 kalinya kuali dibuka. Pil 5 naga pembukaan surga kali ini telah mencapai kualitas pil peringkat rendah. Meskipun ke-7 kalinya juga menghasilkan peringkat yang lebih rendah, tetapi penampilan dan kualitasnya telah sangat meningkat dari pil sebelumnya. Jika dikatakan bahwa pil terakhir hampir tidak berhasil dihitung di antara peringkat yang lebih rendah, maka yang ini jelas merupakan puncak dari peringkat yang lebih rendah. Jiang Chen didorong ke tingkat yang lebih tinggi ketika dia melihat peningkatan ini. Setelah meditasi,
Kekuatan mentalnya telah mendapat istirahat yang cukup dan dia melakukan upaya lain dengan semangat yang kuat. Kedelapan kalinya kuali pil dibuka, dia akhirnya melihat pil 5 naga pembuka surga peringkat menengah. Pil peringkat menengah sudah cukup untuk menjamin peluang keberhasilan 95%. Ini untuk mengatakan bahwa seorang praktisi di puncak alam ki sejati akan memiliki kesempatan 95% berhasil menyerang alam roh jika mereka mengambil pil ini. Ini praktis merupakan slot yang pasti ke alam roh. Setiap bunga tumbuh lebih tinggi dari yang terakhir. Jiang Chen mengendarai momentumnya dan benar-benar menyempurnakan pil peringkat atas dalam ke-9 dan ke-10 kali. Sayang sekali, jika saya memiliki 5 set bahan lagi, saya setidaknya akan memiliki peluang 80% untuk memperbaiki pil peringkat tertinggi. Jiang Chen menghela nafas, bukan tanpa penyesalan. Namun, itu sudah cukup untuk memiliki jumlah hadiah ini. Jiang Chen tidak merasa tidak puas tentang apapun. Pil peringkat tertinggi seringkali merupakan sesuatu yang datang dari keberuntungan dan tidak dapat dicari. Jiang Chen sudah agak puas bahwa dia telah mencapai langkah ini. Jika itu orang lain, kemungkinan besar mereka akan putus asa dengan awal yang mengerikan. Jiang Chen telah mampu membalikkan keadaan dan mengatasi situasi yang tidak menguntungkan, akhirnya menyempurnakan 4 hingga 5 produk jadi. Itu benar-benar tidak mudah. Meskipun pemurnian 10 kali tampaknya membutuhkan waktu yang sangat sedikit, pada kenyataannya, hampir setiap upaya menuju akhir telah memakan waktu 1 hari, atau bahkan 2 hari. Proses pemurnian tidak terlalu lama, tetapi yang membutuhkan lebih banyak waktu adalah waktu yang dihabiskan untuk meditasi, istirahat, dan memulihkan kekuatan mentalnya. Ketika Jiang Chen berjalan keluar dari ruang pil dan menghirup udara dunia luar, dia menikmati matahari sore dan merasa cukup nyaman. Orang tua Fei datang dengan kikuk, "Chen muda, Anda telah muncul dari penyempurnaan pintu tertutup. Fei tua, kamu telah melalui beberapa masalah kali ini." Hidung lelaki tua Fei tersumbat dan dia hampir meneteskan air mata. Itu benar-benar tidak mudah, menjaga pintu selama 10 hari. Dia akhirnya menerima kata pujian. Dengan kata-kata penghiburan Jiang Chen, lelaki tua Fei merasa bahwa 10 hari ini semuanya sepadan. Oh benar, Fei tua, ada satu hal yang menurutku cukup aneh. Dari 4 situs besar milik Sekte Pohon Berharga, 3 di antaranya memiliki profil yang cukup tinggi. Istana Utara mendominasi dan arogan, Istana Selatan suka menjadi pusat perhatian, dan belum lagi Istana Harta Karun segudang, tidak ada bisnis di seluruh kerajaan yang tidak mereka tangani. Mengapa saya merasa bahwa hanya Lembah Qingyangmu yang tidak menonjolkan diri sampai-sampai menjadikannya ekstrim? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang suka tidak menonjolkan diri. Jiang Chen cukup ingin tahu tentang masalah ini. Siapa yang mengira bahwa dia akan menyentuh rasa sakit tersembunyi lelaki tua Fei dengan pertanyaan ini? Orang tua Fei menghela nafas dengan sedih, saat jejak kesedihan yang luar biasa muncul di matanya yang licik. "Ai, Chen muda, untuk berpikir bahwa kamu memiliki keterampilan seperti itu dalam pengamatan di usia mudamu. Itu benar, Lembah Qingyang kami memang kunci rendah." Petik 2. Jangan bilang bahwa kamu adalah seseorang yang secara bawaan suka tidak menonjolkan diri. Jangan mencoba menipuku dengan kata-kata yang digunakan untuk menenangkan anak berusia 3 tahun. Orang tua Fei menggaruk kepalanya dan tertawa kecil. "Baiklah, bagaimanapun juga aku adalah pelayanmu. Bahkan di antara murid-murid Lembah Qingyang, tidak banyak dari mereka yang mengetahui masalah ini." "Oh, apakah ada sesuatu di balik ini? Chen muda, Anda juga telah mengamati bahwa semakin tinggi profil yang disimpan seseorang di kerajaan Sky Laurel, semakin banyak kemampuan, status, dan dukungan yang dimiliki. Bukannya aku, Fei tua, tidak tahu bagaimana menangani masalah juga tidak tahu bagaimana mempertahankan profil tinggi. Itu karena aku benar-benar memiliki kesulitan yang tidak dapat aku suarakan." Petik 2. Kesulitan apa? Chen muda, saya adalah murid dari Sekte Pohon Berharga pada masa itu. Saya memiliki reputasi yang cukup baik di antara generasi muda. Kecuali, saya ditakdirkan untuk bertabrakan dengan orang-orang rendahan dalam hidup saya. Saya secara tidak sengaja melukai seorang putra seorang tetua sekte dalam perkelahian sekali, dan semuanya menjadi menurun bagi saya saat itu. Saya akhirnya tidak bisa masuk ke dalam sekte lebih jauh dan secara sukarela melamar untuk membuka jalan bagi sebuah situs di kerajaan yang sama, dan inilah bagaimana Lembah Qingyang muncul. Petik 2. Lebih baik menjadi paru burung daripada pantat sapi.
Anda diganggu di sekte pohon berharga dan diperlakukan tidak adil, itu adalah keputusan yang bijaksana untuk menjadi bos dari suatu daerah dalam kerajaan biasa. Orang tua Fei melebarkan matanya, Chen muda, kamu pasti bercanda. Apakah Anda tahu apa arti identitas murid sekte? Terutama seseorang seperti saya. Jika bukan karena itu, dengan potensi saya mungkin akan berhasil mencapai posisi penatua dalam beberapa dekade. Paling buruk, saya akan menjadi penatua yang menunggu. Tapi lihat aku sekarang. Bahkan Anda mengatakan bahwa saya adalah orang tua yang jorok. Mendesah. Ini adalah kehidupan. Mengambil satu langkah dengan kaki yang salah berarti seluruh hidupku salah. Ai, Chen muda, kamu masih muda sehingga kamu tidak akan mengerti kepahitan, keputusasaan, dan kesedihan dari seorang jenius sekte yang turun ke dunia untuk menjadi orang biasa. Pada saat ini, lelaki tua Fei telah berubah dari wajahnya yang biasanya berisik dan riuh, dan matanya yang kurus penuh dengan kesedihan tragis yang menyentuh orang lain. Meskipun Jiang Chen bukan murid sekte, tetapi dari pengetahuannya tentang dunia ini, memang ada perbedaan besar antara murid sekte dan praktisi biasa. Diasingkan dari menjadi murid teladan dari sebuah sekte untuk melewatkan waktu di dunia biasa, ini sama dengan Jiang Chen yang bereinkarnasi menjadi putra seorang adipati kecil biasa dari menjadi putra kaisar surgawi. Itu adalah penurunan cepat ke bawah 3.000 meter. Namun, Jiang Chen lebih beruntung daripada orang tua Fei, karena Jiang Chen tidak mampu berkultivasi di kehidupan masa lalunya, dan nasib baik telah keluar dari bencana ketika dia bereinkarnasi dan sekarang memiliki kualifikasi untuk berlatih. Pada saat itu, Jiang Chen merasa bahwa dia malah mengasihani lelaki tua Fei sebagai seseorang yang menderita penderitaan serupa. Bab 165, menyadari filosofi di balik memasuki alam roh. Chen muda, tidak ada orang luar di sini dan aku, Fei tua, tidak takut dicemooh. Sejujurnya, lihat aku, posisi saya sebagai kepala salah satu kepala dari 4 situs besar, Lembah Qingyang, terlihat cukup tinggi, bukan? Namun, pada kenyataannya itu bahkan kurang dari kentut. Setiap murid acak, peringkat menengah dari sekte pohon berharga dapat menunjuk hidungku dan mengutuk ibuku. Saya bahkan tidak akan bisa berbicara kembali. Oleh karena itu, tingkat kemuliaan yang dangkal ini hanya ada di mata orang biasa. Termasuk Istana Utara, Istana Selatan, dan Istana Harta Segudang, keadaan mereka pasti lebih baik dariku. Tetapi eksekutif senior mereka hanya berjumlah begitu banyak di mata sekte pohon berharga. Tidak banyak murid sekte yang akan memberi mereka wajah. Di mata murid sekte sejati, siapapun yang bermain-main di kerajaan biasa yang biasa, adalah seseorang yang tidak berarti apa-apa. Mereka semua adalah orang cacat yang ditolak dari sekte tersebut, dan ditakdirkan untuk tidak memiliki banyak masa depan. Apakah Anda mengerti ketika saya mengatakannya seperti ini, Chen muda? Jiang Chen mengangguk samar, para murid sekte mengarahkan pandangan mereka ke tempat yang tinggi. Di mata mereka, membuang-buang waktu di dunia biasa adalah kehilangan kekuatan, dan orang-orang seperti itu tidak berarti apa-apa. Ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Muda Chen, apakah Anda juga seorang murid sekte juga? Sebaliknya, Jiang Chen melambaikan tangannya, saya bukan murid sekte. Saya lahir di kerajaan timur, semua ini dapat diverifikasi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sedikit lebih beruntung daripada praktisi biasa. Orang tua Fei sepertinya sedang memikirkan sesuatu ketika dia tiba-tiba berkata dengan serius, Chen muda, izinkan saya untuk melanjutkan. Dengan potensi Anda, pandangan dunia Anda, dan sikap Anda, akan sangat disayangkan jika Anda tidak memasuki sekte tersebut. Di mata saya, Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte pohon berharga, dan Anda benar-benar dapat membubung ke langit dan memimpin. Mari kita bicarakan itu nanti. Jika berada di sebuah sekte adalah sebuah batu besar daripada yang ditakdirkan untuk tidak dapat saya lewati, maka tidak ada yang buruk untuk masuk dan mendapatkan sedikit pemahaman. Petik 2. Jiang Chen merasa sedikit tidak senang terhadap sekte Matahari Ungu, tapi ini tidak akan menyebabkan dia berprasangka buruk terhadap sekte. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka, dan secara alami tidak akan dengan sengaja menghindari atau menolak sekte karena beberapa gagasan subjektif. Jiang Chen masih mewarisi pola pikir dari kehidupan masa lalunya sebagai seseorang dalam posisi yang tinggi. Jika sekte adalah penghalang yang ditakdirkan untuk dia hadapi, maka dia akan melangkahi mereka atau tepat di atas mereka. Melihat bahwa sikap Jiang Chen begitu damai, orang tua Fei terperangah.
Dia tidak yakin apakah Jiang Chen tidak tahu banyak tentang sekte, atau apakah pandangan dunianya cukup luas sehingga dia sudah melompat keluar dari batas-batas sekte dan karenanya tidak memiliki semangat untuk mereka. Saat dia memikirkannya, dia merasa bahwa itu seharusnya yang terakhir. Terlepas dari bagaimana dia memandang sesuatu, Chen Muda tidak melihat seperti salah satu praktisi udik desa yang belum pernah melihat sebagian besar dunia. Mungkinkah seseorang yang bisa memberinya pil kemurnian pembaruan seperti kubis benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sekte? Untuk sedikitnya, jika Jiang Chen bersedia menawarkan resep ke Renewal Purity Pill, itu akan cukup baginya untuk mendapatkan posisi yang sangat bagus di dalam sekte. Jika dia bisa menawarkannya kepada anggota penting sekte itu, mungkin dia bisa mendapatkan perlindungan dari pendukung yang hebat. Namun, mengapa dia tidak melakukannya? Dilihat dari kultivasinya, dia sepertinya bukan praktisi alam roh. Mungkinkah ahli misterius di belakangnya hanyalah Master Pil yang hebat, dan tidak berhasil di ranah Dao bela diri? Orang tua Fei merasa sulit untuk memahami berbagai hal. Jiang Chen tidak mempedulikan pikiran lelaki tua Fei saat dia menepuk pundaknya. Setelah gunung dan sungai tak berujung yang meninggalkan keraguan apakah ada jalan keluar, tiba-tiba seseorang menemukan bayangan pohon willow, bunga-bunga cerah dan desa yang indah. Orang tua Fei, Anda telah dikucilkan dari sekte selama beberapa dekade dan masih sangat setia padanya. Saya percaya bahwa akan datang suatu hari ketika Anda dapat kembali dengan penuh kemenangan ke sekte pohon berharga. Petik 2. Orang tua Fei tersenyum kecut. Saya berharap hari seperti itu datang. Saya mencoba yang terbaik dengan lembah Qingyang karena saya juga ingin memberikan kontribusi sekecil apapun kepada sekte. Saya berharap akan datang suatu hari ketika saya bisa menggerakkan para dewa sehingga tingkat senior sekte tahu bahwa ada karakter seperti saya, Fei Xuan. Meskipun saya diasingkan, saya tidak pernah memiliki keluhan atau penyesalan dan saya bahkan bermimpi untuk kembali ke sekte ketika saya tidur. Jiang Chen menghela nafas ringan. Memang ada banyak orang aneh di dalam 4 situs besar. Elder Ning benar-benar fokus pada penampilan luar dengan fiksasi yang hampir menyimpang pada penampilan. Si Xiao Yao adalah seorang pecandu alkohol, dan sangat tergila-gila dengan dao anggur. Adapun orang tua Fei, dia adalah pendukung kuat dari sekte pohon berharga. Meskipun dia telah dibuang oleh sekte, dia mengeraskan hatinya dalam keinginannya untuk kembali. Ini adalah 100 aspek dunia. Jiang Chen tampaknya mengumpulkan refleksi tiba-tiba dan merasakan resonansi emosional yang tiba-tiba dari orang-orang ini. Ini aneh, kenapa tiba-tiba aku jadi melankolis dan murung? Ini benar-benar aneh. Jiang Chen juga merasa aneh. Dia juga tidak tahu dari mana pikiran-pikiran ini berasal. Namun, dia secara alami memiliki pemikiran ini dan tidak bisa tidak melihat sekilas 100 aspek kehidupan manusia dari keadaan kehidupan mereka. Tiba-tiba, Jiang Chen sepertinya menangkap seutas inspirasi saat pikirannya berpacu. Pikiran yang tak terhitung melonjak pada saat itu, seolah-olah hujan meteor jatuh dari langit, kemajuan yang tak tertahankan. Fei tua, jaga lingkungan untukku beberapa hari lagi, aku akan berkultivasi dengan pintu tertutup. Setelah dia melemparkan instruksi aneh ini, Jiang Chen sekali lagi kembali ke ruang pil. Kali ini, dia tidak memurnikan pil, dia sedang bermeditasi. Gagasan barusan telah memungkinkan Jiang Chen untuk menangkap secerca inspirasi, untuk menangkap peluang yang halus dan misterius. Tetua Ning, si Xiao Yao, Pak Tua Fei. Semua orang ini dan tahapan kehidupan mereka mewakili suatu jenis sikap terhadap kehidupan. Sikap mereka adalah beberapa bahan yang paling ideal untuk dirujuk ketika melepaskan diri dari yang biasa dan memasuki alam roh. Penatua Ning, si Xiao Yao, mengapa mereka seperti itu? Jelas bahwa mereka adalah murid yang telah disingkirkan dari sekte pohon berharga. Mereka adalah murid yang tidak memiliki masa depan di dalam sekte, jadi mereka memutuskan untuk datang ke dunia biasa untuk menikmati hidup, dan menikmati sensasi yang dibawa oleh kekuatan dan pengaruh di dunia biasa. Sementara itu, lelaki tua Fei juga telah dikeluarkan dari sekte pohon berharga, tetapi dia tidak pernah menerima kekalahannya dan tidak pernah melupakan keinginannya untuk kembali ke sekte tersebut. Bahkan sekarang, terlepas dari kenyataan bahwa dia mengikuti tahun-tahun dan ketinggalan zaman, dia masih tidak bisa melupakannya. Bukankah ini keyakinan yang teguh dari, merobek batas-batas dan memasuki alam roh, yang memaksanya maju? Orang tua Fei dimaksudkan untuk menjadi praktisi alam roh, tetapi tanpa dukungan dari sekte,
dia tidak menikmati manfaat dari sumber daya yang tak ada habisnya dan masih biasa, lumayan, orang tua ketika dia jatuh ke dunia fana. Meskipun dia memegang sejumlah besar kekuatan, kejayaannya hanya tak tertandingi dalam kerajaan biasa. Seperti yang dia katakan, setiap murid sekte pohon berharga sejati yang siapapun bisa menuding hidungnya dan mengutuk ibunya. Ini adalah pembagian antara alam fana dan roh. Ini adalah jalan dao bela diri. Inilah sebabnya mengapa ada dorongan tanpa akhir untuk mendaki ke atas. Jiang Chen telah berteori sedikit filosofi dari ketiga orang ini. Seseorang pada akhirnya masih cacing jika dia tidak bisa mengubah ki sejati menjadi roh. Mengubah ki sejati menjadi roh adalah tujuan semua praktisi. Tapi mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan prosesnya adalah semua jenius yang memakai sisik emas naga. Bagi mereka yang bisa mengambil langkah ini, itu hanyalah langkah sederhana. Bagi mereka yang tidak bisa melakukannya, itu adalah jurang. Mengapa rasio praktisi yang telah mentransmutasikan ki sejati mereka di dunia ini sangat rendah? Mengapa tingkat keberhasilan memasuki alam roh sangat rendah? Dari apa yang saya lihat, bukan masalah sederhana tidak memiliki bantuan obat roh. Tampaknya pengetahuan mereka tentang jembatan yang belum terbentuk antara ki sejati dan ki roh tidak sepenuhnya lengkap. Mungkin, bagi para praktisi di dunia ini, mereka berpikir bahwa mengubah ki sejati menjadi roh hanyalah peningkatan dari pelatihan dao bela diri mereka, tetapi mereka tidak dapat memahami bahwa itu adalah sebuah transformasi, sebuah ritual meninggalkan duniawi dan memasuki roh. Peningkatan kekuatan dan peningkatan level seseorang dalam proses ini penting, tetapi peningkatan dan transformasi kekuatan jantung sama pentingnya. Mereka yang tidak dapat memahami ini tidak akan mampu melewati rintangan ini. Ini juga tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dalam meditasinya, Jiang Chen merasakan banyak teori, dan pemahamannya tentang kekuatan jantung telah mengalami transformasi, tanpa sepengetahuannya. Itu bukan masalah sederhana untuk memahami arti sebenarnya dari bela diri Dao, tetapi pemahaman tentang tahap kehidupan. Dari aspek tertentu, Jiang Chen juga dianggap sebagai alam roh setengah langkah mulai saat ini. Dan dia hanya kekurangan langkah terakhir dalam proses itu sekarang, dan itu adalah mengubah ki sejatinya menjadi roh, membelah lautan roh, dan membentuk kembali lautan roh. Jiang Chen mendapat bantuan dari pil 5 naga pembukaan surga dalam proses ini. Dia kaya secara alami dibandingkan dengan praktisi lain. Beberapa pemahaman saya perlu lebih teliti. Saya masih membutuhkan beberapa inspirasi untuk menyelesaikan sedikit pemahaman terakhir. Mendapatkan sedikit pemahaman itu akan menjadi saat aku memasuki alam roh. Jiang Chen tahu bahwa dia tidak punya waktu lagi untuk itu sekarang. Dia telah berjanji pada Pangeran keempat Yerong bahwa dia akan berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun Tutor Ye, dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada sesepuh yang terhormat dan bijaksana ini. Dia tidak bisa melanggar kata-katanya. Memurnikan pil telah memakan waktu sekitar 10 hari, dan dia bermeditasi selama beberapa hari lagi. Dia menghitung tanggal dan menemukan bahwa itu hanya 1 atau 2 hari lagi sebelum hari yang dijanjikan tiba. Ketika dia kembali ke rumah, Jiang Chen benar-benar menemukan bahwa ada sesuatu yang muncul di rumah. Setelah Qiao Baixi pergi ke Istana Selatan, tugas-tugas duniawi rumah jatuh ke paman Jiang Chen, Jiang Tong, untuk ditangani. Ayah Jiang Chen, Jiang Feng, fokus pada bela diri Dao dan jarang menanyakan masalah di rumah. Meskipun Gou Yu adalah pengikut Jiang Chen, tidak ada seorang pun di keluarga Jiang yang benar-benar memperlakukannya sebagai pengikut. Dia pada dasarnya adalah komandan penjaga rumah. Ini untuk mengatakan, seluruh keluarga Jiang tidak memiliki pilar ketika Jiang Chen tidak hadir. Penjaga Dragon Tit lagi, apakah mereka berpikir bahwa mereka tidak menerima cukup pelajaran terakhir kali? Ketika Jiang Chen mendengar dari laporan Suetong bahwa itu adalah penjaga gigi naga lagi, kemarahan muncul di hatinya. Tuan muda, kali ini berbeda. Menurut hukum kerajaan Sky Laurel, unggas roh yang tidak terdaftar tidak dapat terbang di dalam ibu kota. Qiao bersaudara memiliki kepribadian yang kurang ajar dan lupa diri sejenak, memberikan kesempatan kepada Dragon Tit Guard. Mereka ditangkap bersama dengan burung pedang sayap emas mereka. Kami bertanya tentang masalah ini melalui Komandan Tian Shao, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini. Apakah kedua saudara itu baik-baik saja? Jiang Chen lebih peduli jika ada bahaya yang menimpa mereka. Setelah ditangkap oleh penjaga Dragon Tit, mereka pasti akan sedikit menderita. Saya pergi mengunjungi mereka, itu belum sampai mengancam nyawa mereka. Rupanya seorang tokoh besar akan segera merayakan ulang tahunnya,
dan ibu kota akan berpuasa selama 3 hari, tanpa ada pertumpahan darah. Penjaga Dragon Teeth juga harus mematuhi ini, jadi sepertinya hidup mereka harus aman untuk saat ini. Sue Tong juga merasa pasrah. Kiao bersaudara memiliki kepribadian yang kurang ajar. Mungkin mereka bisa bertindak tanpa syarat di kerajaan timur, tetapi karakter mereka pasti akan membuat mereka dalam masalah di kerajaan Sky Laurel. Sue Tong, jangan mencaci maki dirimu sendiri atas masalah ini. Anda sudah mencoba yang terbaik, kesalahan bukan pada Anda. Aku akan mengurusnya dari sini. Tuan muda, penjaga Dragon Teeth pasti akan menggunakan ini sebagai alasan dan membuat masalah besar. Strategi apa yang Anda miliki? Jiang Chen merentangkan tangannya. Jika tentara mendekat, kami akan mengirim seorang jenderal untuk menangkis mereka. Jika air naik, kami akan membuat bendungan untuk menghentikannya. Kebetulan itu adalah pelindung Raja Roh Kerajaan, Tutor Ye, ulang tahun besok. Saya akan menemani pangeran keempat ke perjamuan. Anda tidak perlu bertanya lebih lanjut tentang masalah ini. Petik 2. Penjaga Dragon Teeth lagi. Jejak niat membunuh melintas di mata Jiang Chen. Dragon Teeth Guard, aku sudah memaafkanmu sekali. Saya harap Anda melanjutkan kasus ini secara normal kali ini, dan tidak dengan sengaja memulai sesuatu. Kalau tidak, saya pasti akan membiarkan Anda mengerti bahwa Anda harus membayar harga untuk memprovokasi saya, Jiang Chen, dengan darah.